tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Rasul? Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Saum pada hari Asyura itu akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita lihat kaitan dengan saum Asyura. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi Rasul ditanya tentang saum Asyura. Ada hadis lain yang berbicara tentang saum Asyura ini. Yang pertama, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Salat apa? Saum yang paling istimewa setelah bulan Ramadan adalah saum pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian kata Aisyah, dulu orang-orang Quraisy itu pada masa jahiliyah biasa berpuasa pada tanggal 10 Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Asyura tersebut. Dan kemudian ketika itu saum Asyura itu ditetapkan wajib buat kaum muslimin. Jadi ketika di Mekah orang-orang Quraisy saum Asyura, sampai di Madinah maka Rasul menetapkan saum Asyura ini wajib. Sampai turun surat Al-Baqarah ayat 184, maka saum Asyura itu dihapus kewajibannya. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi awalnya adalah ketika Rasul sampai di Madinah, Asyura itu wajib. Jadi kewajiban kaum muslimin dulu saum kapan? Hanya Asyura. Turun surat Al-Baqarah 184, maka dihapus. Kemudian setelah itu barulah Rasul menyampaikan wasiyami yaumi Asyura, saum pada hari Asyura. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal allati qablah. Saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi ini awalnya gitu ya. Sehingga Nabi ditanya tentang saum Asyura akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Karena sebelumnya Asyura itu wajib, kemudian jadi sunnah. Nah, kemudian ketika para sahabat ketika itu sedang saum, ya. Kemudian ya, kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW di kota Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi juga ternyata berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan, hari ini hari apa kalian berpuasa? Maka ketika orang-orang Yahudi mengatakan, hari ini adalah hari ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami bersyukur dan kami berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk melaksanakan ibadah ini dibanding dibanding kalian. Kenapa? Karena saya dengan Nabi Musa itu punya ikatan keimanan. Jadi Rasul mengatakan saya lebih berhak daripada kalian. Nah, ketika para sahabat sedang berpuasa, tiba-tiba ada yang datang, ya Rasulullah, kenapa ya ini teh hari yang diagungkan oleh orang Yahudi? Karena hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, maka kata Rasulullah SAW, la in baqaitu ila qabilin la asuman tasi. Kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya akan melaksanakan ibadah saum Asyura ini adalah bukan tanggal 10 saja, tapi 9 dan 10. Jadi 9 dan 10. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abdullah bin Abbas, ma ra'aitun nabiy yataharra siyama yaumin faddalahu 'ala ghairihi illa hadzal yaum. Saya tidak pernah melihat Rasul mengupayakan untuk berpuasa pada suatu hari yang melebihi saum pada hari Asyura ini, yaitu yaum Asyura wa hadza syahr, dan di bulan Muharram ini, yakni syahr wa hadza syahr, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Jadi ada dua waktu yang Rasul itu sangat bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Pertama saum Asyura, yang kedua saum Ramadan. Wajar kalau saum Ramadan karena wajib. Kalau saum Asyura ini yang luar biasa, Rasul melaksanakan ibadah saum tersebut. Nah, akhirnya Rasul juga menyampaikan dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Huzaimah juga menyebutkan bahwa dari Abdullah bin Abbas, sumu yauma Asyura, saumlah kalian pada hari Asyura. Wa khalifu fihil yahud, dan hendaklah kalian berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yaum, saum satu hari sebelumnya dan saum satu hari setelahnya. Nah, ini adalah kaitan dengan saum Asyura.
Al-Imam Ibnu Hajar memang di dalam Sahih Bukhari di dalam bukunya beliau hanya menyebutkan satu hadis. Nabi ditanya tentang saum Asyura. Kata Rasul, saum Asyura akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga kalau kita melihat saum Asyura ini, pertama, saum Asyura ini adalah wajib. Kemudian setelah itu maka ya Rasulullah SAW, mohon maaf, saum Asyura ini kalau kita lihat dari hadis-hadis ini bahwa Rasul itu ketika di Mekah biasa melaksanakan saum Asyura. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dan itu jadi kewajiban. Kemudian ketika turun surat Al-Baqarah ayat 184, maka saum Asyura itu jadi sunnah. Jadi saum Asyura itu jadi sunnah. Nah, ini adalah penetapan saum Asyura ini. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana tata cara kita saum Asyura? Kan tadi hadisnya ada 3 kurang lebih. 1, Rasul saum tanggal 10. Tapi ini masalahnya orang Yahudi yang berpuasa di tanggal itu. Kemudian dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa 9 dan 10. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Abbas lagi, riwayat Imam Ahmad disebutkan, saumlah pada hari Asyura, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Saum 1 hari sebelumnya dan saum 1 hari setelahnya. Artinya kalau kita lihat di sini, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam bukunya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, saum Asyura ini ada 3 tingkatan. Pertama, kata beliau, saum 3 hari, 9, 10 dan 11. Yang kedua, saumnya adalah 9 dan 10. Kemudian yang ketiga adalah saumnya tanggal 10 saja. Memang sebagian ulama mengatakan saum pada tanggal 10 saja itu saum yang dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga Nabi mengatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan saum 9 dan 10. Ternyata Rasul tahun depan ketika bulan Muharram itu beliau sudah meninggal dunia. Artinya Rasul tidak sempat saum tanggal 9. Rasul itu saumnya adalah 9 dan Rasul saumnya tanggal 10 saja. Tapi kata Rasul dalam hadisnya disebutkan, lain baqaitu, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, masih ila qabilin, sampai tahun depan, maka la asuman natasi, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Sehingga yang kedua adalah kalau saum tanggal 9 dan 10 jelas para ulama sepakat dibolehkan. Jadi 9 dan 10. Terus bagaimana kaitan dengan saum 3 hari tadi? 9, 10 dan 11. Nah, kaitan dengan hadis ini memang para ulama debatable tentang hadis Nabi, saumlah kalian pada hari Asyura, saum 1 hari sebelumnya dan saum 1 hari setelahnya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis lemah. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kenapa kata beliau saya mengatakan yang paling istimewa itu adalah derajatnya saum 9, 10 dan 11. Kenapa? Kata beliau, yang pertama adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Maksudnya gimana Pak kehati-hatian itu? Khawatir tanggal 1-nya itu tidak pas. Saya nggak tahu benar nggak, katanya di kalender ada yang mengatakan tanggal 1-nya hari ini, ada yang mengatakan besok. Saya tidak memperhatikan tanggal karena di rumah saya penanggalannya tanggal 1-nya besok. Katanya ada yang ada kalender yang tanggal 1-nya hari Sabtu ini. Jadi sekarang kita sudah tanggal 2 gitu. Nah, makanya kalau kita 9, 10, 11 kita saum 3 hari, maka menjaga kehati-hatian. Seandainya tanggal 1-nya itu adalah hari kapan? Hari Sabtu ini, hari Sabtu hari ini, berarti kita masih kebagian saum tanggal 10-nya, yaitu ketika saum tanggal 9 itu berarti kita saum tanggal 10 sebenarnya. Ada yang masih kebagian. Atau seandainya penanggalannya terlambat, kita terlalu cepat tanggal 1-nya, maka sebenarnya ketika saum 10 dan 11 itu kita kebagian 9 dan 10. Maka di sini sebagai kehati-hatian, kemungkinan penetapan awal bulan tidak tepat, maka puasa tanggal 11-nya akan dapat memastikan bahwa kita seseorang berpuasa pada tanggal 10 itu. Maka ini kemungkinan akan seperti itu. Nah, ini adalah kaitan dengan saumnya itu. Yang kedua adalah bisa dimasukkan juga kepada saum 3 hari dalam setiap bulan yang disebut dengan ayyamul bidh. Maka inilah landasannya Imam Ibnul Qayyim mengatakan saumnya itu adalah 9,
10 dan 11. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita saum tanggal 10-nya ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Nah, kalau kita saum tanggal 9 karena kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan kita semuanya adalah mengikuti perintah Nabi.